Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita mungkin pernah mendengar sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an." Sinarilah rumah tanggamu dengan bacaan Al-Qur'an. Dan selain itu, anda pun mungkin pernah membaca satu firman Allah di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil atau dengan baik dan benar. Nah, saudara penonton, masalah itulah yang akan kami bahas kali ini dengan yang terhormat Dr. Andes K. Haji Saleh Romli tentang bagaimana membaca Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, begini. Seperti diketahui bahwa membaca Al-Quran bagi seorang Muslim itu wajib hukumnya. Artinya wajib mengetahui bacaan Al-Quran. Nah, sekarang mengenai membaca Al-Quran itu dengan tartil, dengan baik dan benar. Pengertiannya bagaimana sebenarnya? Baiklah pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini kami akan berbincang-bincang masalah membaca Al-Quran yang baik sesuai dengan tuntunan ilahi. Dalam Al-Quran dikatakan warattil Qur'ana tartila. Dan juga dalam hadis diungkapkan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antaramu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Jadi kedua-duanya sama baiknya, yang mengajar dan yang belajar. Kaitannya dengan masalah ayat tadi, di mana kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan baik, dengan tartil yang memenuhi tajwid, yang memenuhi hukum-hukum bacaan yang tertentu di dalam Al-Quran yang kita kenal dengan ilmu tajwid, yang tentunya mempunyai tahapan-tahapan tertentu dalam membacanya ini. Yang pertama ya pengenalan dari huruf-huruf Al-Quran. Setelah pengenalan huruf Al-Quran, tentunya yang kedua dapat membaca. Yang ketiga, setelah lancar bacaannya, dipelajari yang namanya ilmu tajwid itu. Itu tahapan kedua, tahapan setelah ketiga, khatam gitu. Setelah kita lancar membaca, kemudian tahapan ketiga kita bisa mempelajari ilmu tajwid. Dengan itu maka akan termuat firman Allah warattilil Qur'ana tartila. Apalagi kemudian nanti setelah tajwidnya diketahui, lalu pengamalan. Tentu pada tahap yang terakhir itu pengamalan daripada isi Al-Quranul Karim. Nah sekarang sebelum kita lanjut berbicara soal pengamalan isi Al-Quran itu, mungkin nanti Ustadz saya tentu ingin juga minta penjelasan bagaimana pengamalan yang benar. Saya akan kembali dulu kepada masalah ilmu tajwid yang mengajarkan bacaan yang benar ya. Apa hubungannya bacaan yang benar itu dengan kebenaran arti Al-Quran itu sendiri? Begini, yang namanya Al-Quran itu kan bilisanin Arabiyyun mubin. Bukan bahasa kita. Bukan bahasa kita. Jadi kalau kita membaca dengan benar, maka di sana tidak akan terjadi penyelewengan makna. Tetapi kalau umpamanya kita membaca Al-Quran dengan semau kita, sekehendak kita, ini akan terjadi penyelewengan arti, sehingga akan berbeda nanti
arti yang dikehendaki oleh Allah dengan makna yang dibuat oleh manusia karena dia membacanya dengan cara yang nggak benar itu. Contoh, misalnya seperti barangkali kita sering dengar kata kolbun. Iya. Itu kan dalam bahasa Arab artinya hati. Hati, benar. Tetapi kalau dibaca dengan kalbun, Anjing, nada ya. sumbang, ini akan terjadi penyelewengan makna, Ya. terjadi penyelewengan arti. Ya. Arti nggak benar lah semacam itu. Apalagi contoh misalnya begini, ada pengurangan dari huruf Al-Quran. Misalnya bagaimana? Misalnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Di sana ada kata ghaira. Wa may yabtaghi ghairal islami, barang siapa yang mencari agama yang bukan Islam, Ya. maka tidak akan diterima oleh Allah. Berarti hanya Islam yang diterima, kan begitu? Ya. Nah, andaikan ada orang yang tidak mengerti kemudian kata ghaira dibuang, Ya. maka di sana akan terjadi wa may yabtaghil Islam fala yuqbala minhu. Bisa. Artinya Sangat sebaliknya gitu. bertolak belakang, naudzubillah. Siapa yang mencari Islam tidak akan diterima, itu jadi artinya. Nah, sekarang bagaimana Pak Kiai? Kalau misalnya seorang yang melaksanakan ibadah salat, kan salat kita bagaimanapun kita harus membaca ayat Quran, paling tidak Ummul Quran, surah Al-Fatihah. Itu rukun. Bagaimanapun seorang yang tidak pernah belajar ilmu tajwid, ilmu tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, mesti salah cara membacanya, itu sudah jelas. Nah, kalau demikian yang terjadi, bagaimana salat itu sendiri? Karena dia membaca Al-Fatihah salah misalnya saja, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau dia menyebut ihdinas syirat, berarti tunjukilah kami, perkenalkan kami dengan seorang polisi, kan? Asyirat kan polisi, karena salah menyebut, salah arti. Nah, bagaimana dengan salat yang semacam ini? Iya. Dalam hadis dikatakan yassir wala tu'assir. Berikan yang mudah, jangan mempersulit. Ya. Kaitannya dengan masalah solat, itu pun ada tahapan-tahapannya. Jadi orang-orang yang baru belajar solat, jangankan dia membaca, mengikuti gerakan-gerakannya saja sudah sah. Oh ya. Dia misalnya belum bisa mengucapkan Allahu Akbar umpamanya, Iya. dia angkat tangan saja, kemudian dia ruku, dia sujud. Ini tahapan pertama paling awal, seperti yang dilakukan oleh anak-anak kita. Iya. Yang masih kecil, mereka cuma ikut-ikut umpamanya. Itu mengikuti gerakan-gerakannya saja. Nah, tahapan yang kedua, kita ajar mereka untuk membacanya. Nah, ini bacaannya ini, angkat tangan bacanya Allahu Akbar, kita ulang Allahu Akbar gitu. Andai kata dia baca masih agak keliru, artinya dalam artian Allahu Akbar tidak seperti apa yang diinginkan betul, tentu ini masih bisa dibenarkan karena mereka masih dalam tahapan belajar. Nah, kemudian tahap ketiga ya harus sudah betul-betul sesuai dengan maknanya, ketentuannya. Apalagi yang namanya Al-Fatihah di dalam sholat, karena dia termasuk ruknun min arkanis sholat. Jadi termasuk rukun daripada sholat. Iya. Karena itu kalau nanti kita belajar, itu ada cara-cara membaca Al-Fatihah dengan benar. Yeah. Itu harus dibaca dengan hurufnya, dengan harokatnya yang benar, dengan apa namanya, mungkin ada syiddahnya, mungkin ada apa, bagaimana kalau dia wakaf, bagaimana kalau dia wasol. Itu tahapan-tahapan sesudah dia mengerti betul. Nah, itu yang dikehendaki dalam apa namanya solat yang betul, solat yang khasyi'un, yang khusyuk. yang khusyuk. Tapi begini Pak Kiai, ada sebagian mungkin orang yang berpendapat bahwa